Seperti barusan tadi saya sampaikan juga di dialog ini, bahwa tuntutannya pertama tolong tinjau ulang semua perizinan, bahkan yang merugikan kelompok-kelompok masyarakat adat tutup sudah izin-izin yang saat ini berada di dalam wilayah-wilayah adat kami di Banten, karena itu mengakibatkan banyak sekali kerugian. Salah satu yang terakhir adalah banjir bandang yang terjadi di daerah kami, itu ribuan hektar sawah, lalu kemudian ratusan rumah juga, warga, sekolah juga, jembatan juga hancur oleh banjir bandang itu, yang ternyata setelah ditelusuri di hulunya itu sudah habis oleh izin-izin usaha pertambangan. Oleh karenanya kita menuntut soal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal desakan kepada pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Selain itu Pak, ada lagi? Ya, tentu saja yang pertama, yang paling utama itu adalah membawa misi-misi perdamaian kepada seluruh masyarakat adat di Nusantara dan khususnya masyarakat adat di Papua. Kemudian yang kedua adalah misi-misi persaudaraan, kerukunan, bahwa sebenarnya kita semua ini bersaudara, seluruh masyarakat adat terhubung oleh yang namanya konsep-konsep nilai tradisi yang mengelola tanah, mengelola bumi. Bahkan di beberapa tempat bumi tanah itu dianggap sebagai ibu, termasuk di wilayah adat kami, sehingga ada ritual-ritual khusus untuk bagaimana caranya menghormati alam sekitar, hutan, tanah, dan lain-lain sebagainya. Izin tambang dan tanah yang dipakai untuk tambang itu Pak, itu berdampak pada setelah banjir ya Pak ya? Ya. Sebelum terkait perizinan itu, apakah pas pembangunan dan itu apakah ada komunikasi? Ya, begini, inilah yang saya sebut regulasi yang ada di negara ini itu kurang memihak kepada masyarakat adat. Di perizinan hanya dibutuhkan beberapa tanda tangan saja untuk mengurus soal perizinan tambang. Nah, itu tidak sama sekali merepresentasikan soal kelompok-kelompok masyarakat adat. Kemudian dia hanya perlu juga pelibatan kepala desa, kemudian tokoh-tokoh tertentu saja, tanpa melibatkan seluruh masyarakat. Oleh karenanya, itu akan muncul masalah ketika pertambangan tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut mengeksploitasi tanah, lalu kemudian berdampak bencana kepada masyarakat sekitarnya. Nah, saya pikir ini soal regulasi yang harus diperketat, bagaimana asas-asas FPIC itu benar-benar dijalankan, agar masyarakat juga punya kewenangan di situ. Apakah dia setuju atau menolak atas pembangunan yang dilakukan di wilayah adatnya. Terkait lahan yang dipakai sampai ratusan hektar ya, itu bisa disebutkan Pak, di mana jalan? Ya, khususnya di daerah kami itu di Kabupaten Lebak, di Provinsi Banten, ya, di kawasan di Pegunungan Halimun gitu ya, kira-kira di Pegunungan Halimun itu kan hutan-hutan adat kami berada di sana. Kemudian wilayah adat kami juga berada di sekitar itu. Nah, saat ini itu ada ratusan izin usaha pertambangan yang sedang beroperasi di sana. Yang itu berada di daerah aliran sungai, satu sungai besar yang namanya Cimadur itu banjir bandang dari situ mulainya. Dan itu mereka semua mengolah tanah itu berdasarkan izin-izin yang mereka dapatkan yang tadi saya sebutkan. Prosesnya seperti itu. Sehingga harapan saya regulasi soal pemberian izin tambang itu lebih menekankan soal izin-izin masyarakat adat. Apakah dia diizinkan atau tidak? Karena ini soal eksistensi masyarakat adat. Ya, sudah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.